Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida. Saya mahasiswa Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi jurusan Sistem Informasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian motivasi dan teori motivasi. Pertama, pengertian motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku. Seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi sendiri dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, kekuasaan, dan pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu. Dan yang kedua adalah teori-teori motivasi. Teori motivasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teori kepuasan dan teori proses. Di sini saya akan membahas dari teori kepuasan. Teori motivasi kepuasan sering dikenal dengan konten teori. Konten teori ini berlandaskan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu, sehingga individu-individu tersebut bersedia melakukan aktivitasnya. Teori ini mencoba memberitahu tentang kebutuhan apa yang memuaskan dan yang dapat mendorong semangat kerja seseorang. Semakin tinggi standar kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan, maka semakin giat seseorang untuk bekerja. Teori kepuasan atau konten teori ini yang terkenal ada 5 antara lain. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow, dan yang kedua adalah teori X dan Y, yang ketiga adalah teori IRG, yang keempat teori kebutuhan McClelland, dan yang kelima adalah teori motivasi hygiene. Pertama, saya akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan manusia disusun secara hierarki dengan kebutuhan fisiologis atau kelangsungan hidup di bagian paling bawah dan kebutuhan aktualisasi diri yang lebih kreatif dan berorientasi intelektual di bagian atas. Hierarki kebutuhan Maslow adalah teori motivasi dalam psikologi yang terdiri dari model kebutuhan manusia 5 tingkat, seringkali digambarkan sebagai tingkat hierarki dalam piramida. 5 tingkat hierarki dalam piramida dapat dilihat sebagai gambar berikut ya. Dan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua adalah rasa aman, yang ketiga kasih sayang, yang keempat penghargaan, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Pertama, saya akan membahas tentang kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan biologis untuk kelangsungan hidup manusia, misalnya udara, makanan, tempat tinggal, pakaian, kehangatan, seks, dan tidur. Maslow menganggap kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan yang paling penting karena semua kebutuhan lainnya menjadi kebutuhan sekunder sampai kebutuhan ini terpenuhi. Dan yang kedua adalah rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua dari hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Kebutuhan rasa aman dapat dipenuhi oleh keluarga dan masyarakat, misalnya polisi, sekolah, dunia kerja, dan layanan medis. Dan yang ketiga adalah kebutuhan sosial, seperti rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Mengacu pada kebutuhan emosional manusia akan hubungan interpersonal, afiliasi, keterhubungan, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. Rasa cinta yang dimiliki oleh seseorang individu sendiri memiliki dua jenis, yaitu love atau deficiency dan beloved atau being. Yang keempat adalah penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan yang berupa piala atau hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri. Maslow mengklasifikasikan kebutuhan akan penghargaan menjadi dua kategori. Penghargaan terhadap diri sendiri seperti martabat, prestasi, penguasaan, dan kemandirian. Dan yang kedua adalah keinginan akan reputasi atau rasa hormat dari orang lain, misalnya status atau prestis. Yang kelima adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkat tertinggi dalam hierarki Maslow dan mengacu pada realisasi potensi seseorang, pemenuhan diri, pencarian pertumbuhan pribadi, dan pengalaman puncak. Maslow menggambarkan tingkat ini sebagai keinginan untuk mencapai segala sesuatu yang seseorang dapat dan untuk menjadi segala sesuatu yang mampu dicapainya.
Teori kepuasan yang dikenal yang kedua adalah teori X dan Y. Teori X dan teori Y adalah teori motivasi manusia yang diciptakan dan dikembangkan oleh Douglas McGregor di Sloan School of Management MIT pada tahun 1960 yang telah digunakan dalam manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, komunikasi organisasi, dan pengembangan organisasi. Teori ini mengklasifikasikan manusia berdasarkan asumsinya bahwa manusia secara jelas dan tegas dapat dibedakan atas manusia penganut teori X dan penganut teori Y. Manusia penganut teori X atau tradisional diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, karyawan rata-rata malas bekerja. Yang kedua, karyawan tidak berambisi untuk mencapai prestasi yang optimal dan selalu menghindari tanggung jawab. Yang ketiga, karyawan lebih suka dibimbing, diperintah, dan diawasi. Dan yang ketiga adalah karyawan akan produktif jika diancam dengan hukuman atau pemecatan. Yang kelima adalah karyawan cenderung menolak perubahan. Manusia penganut teori Y atau potensial diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, karyawan rata-rata rajin bekerja. Yang kedua, karyawan dapat memikul tanggung jawab. Yang ketiga, karyawan berambisi untuk maju dalam mencapai prestasi. Dan yang keempat, karyawan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kelima, karyawan selalu bertumbuh dan berkembang, tak pernah terlambat untuk belajar. Teori kepuasan yang ketiga yang dikenal adalah teori IRG. Dengan adanya beberapa kritik terhadap teori Maslow, maka lahirlah teori motivasi prestasi, yang dinilai para pakar sebagai penyempurnaan dari teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Keunggulan dari IRG adalah lebih mendekati keadaan yang sebenarnya menurut data empiris apabila teori ini ditetapkan dalam praktek. Kebutuhan-kebutuhan dalam teori ini dinilai sebagai kelompok dan bukan merupakan jenjang. Kelompok-kelompok kebutuhan tersebut adalah yang pertama kebutuhan akan keberadaan, yang kedua kebutuhan akan afiliasi, yang ketiga adalah kebutuhan akan kemajuan. Dan yang keempat adalah teori kebutuhan McLean. Teori motivasi McLean adalah menjelaskan bahwa individu dimotivasi oleh keinginan akan kekuasaan, pencapaian, dan afiliasi, di mana para individu akan memiliki kombinasi akan ketiga motivasi tersebut dan menunjukkan satu motivasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kedua motivasi lainnya. Teori motivasi McLean ini tidak hanya digunakan dalam dunia akademis namun juga dalam dunia bisnis dengan membuat dan ikut membantu beberapa program pelatihan pada perusahaan dengan tujuan meningkatkan kinerja individu. Teori kepuasan yang dikenal yang kelima adalah teori motivasi hygiene. Teori motivasi hygiene yang dikemukakan oleh Herzberg sering disebut sebagai teori dua faktor dan dipusatkan pada sumber-sumber motivasi yang berkaitan dengan penyelesaian kerja. Teori dua faktor atau two factors dari Friedrich Herzberg mengilustrasikan bahwa pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor utama yang merupakan kebutuhan, yaitu faktor-faktor pemeliharaan dan faktor-faktor motivasi. Pertama, faktor-faktor pemeliharaan atau maintenance factors. Faktor-faktor pemeliharaan merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan hakikat pekerja yang ingin memperoleh ketentraman jasmani. Kebutuhan ini akan berlangsung terus-menerus seperti lapar, makan, kenyang, lapar, makan, kenyang. Kebutuhan dalam pekerjaan misalnya gaji, kepastian pekerjaan, dan supervisi yang baik. Kedua, faktor-faktor motivasi atau motivation factors. Faktor-faktor motivasi merupakan faktor-faktor yang menyangkut kebutuhan psikologis yang berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan. Contoh faktor motivasi dalam teori dua faktor misalnya ruangan yang nyaman, penempatan kerja yang sesuai, dan lainnya. Saya akan menjelaskan tentang teori proses. Teori motivasi proses ini memandang bahwa setiap pekerja akan mau bekerja giat apabila imbalannya sesuai dengan harapan. Dengan demikian, harapan yang akan diperolehnya menjadi daya penggerak yang memotivasi semangat kerja. Bila diperhatikan secara mendalam, teori ini merupakan proses sebab dan akibat bagaimana seseorang bekerja serta hasil apa yang akan diperolehnya.
Teori-teori proses atau proses teori yang dikenal di antara lain yang pertama adalah teori harapan atau ekspektansi teori. Dikemukakan oleh Viktor Fromm, teori ini menyatakan bahwa apa yang memotivasi seseorang untuk belajar giat adalah tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Berapa besar ia yakin perusahaan akan memberikan pemuasan bagi keinginannya sebagai imbalan atas usaha yang dilakukannya itu. Bila keyakinan yang dihadapkan cukup besar untuk memperoleh kepuasannya, maka ia akan bekerja keras, begitupun sebaliknya. Teori ini didasarkan atas harapan atau ekspektasi, nilai atau valence, dan pertautan atau instrumentality. Yang kedua adalah teori penentuan tujuan atau goal setting theory. Goal setting theory merupakan model individu yang menginginkan untuk memiliki tujuan, memilih tujuan, dan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan. Teori ini menjelaskan bahwa salah satu dari karakteristik perilaku yang mempunyai tujuan adalah perilaku tersebut terus berlangsung sampai perilaku itu mencapai titik penyelesaiannya. Seperti seseorang dalam memulai suatu pekerjaan dan ia berambisi untuk menyelesaikannya dan terus mendesak sampai tujuan itu tercapai. Yang ketiga, teori penguatan. Teori ini didasarkan atas hubungan sebab akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Ada 4 metode pembentukan yang dapat digunakan untuk membentuk perilaku karyawan, yaitu penguatan yang bersifat positif, negatif, pengenaan hukuman, dan pemadaman. Yang pertama, penguatan yang bersifat positif, yaitu teknik yang berakibat suatu nikmat sebagai respon atas stimulan tertentu, sehingga timbul perilaku dalam bentuk keinginan untuk mengulangi perbuatan serupa, misalnya pemberian pujian. Yang kedua, penguatan yang bersifat negatif. Penguatan yang bersifat negatif yaitu teknik yang bersifat pada sesuatu yang tidak enak sebagai respon atas stimulus tertentu, sehingga timbul keinginan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa, misalnya pemberian teguran. Yang ketiga, pengenaan hukuman. Pengenaan hukuman adalah bentuk yang lebih berat dari penguatan negatif. Misalnya, seorang karyawan dikenakan hukuman penundaan kenaikan gaji karena suatu pelanggaran yang cukup berat. Yang keempat, pemadaman, yaitu tindakan atasan untuk menghilangkan keinginan seseorang bawahan berbuat sesuatu yang dipandang sebagai perwujudan perilaku tertentu yang tidak diinginkan oleh atasan yang bersangkutan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah teori keadilan. Teori ini menyatakan bahwa suatu hal yang manusiawi apabila dalam kehidupannya termasuk dalam pekerjaan, seseorang mengharapkan perilaku yang adil akan tetapi wajar dan normal pula jika seseorang melihat keadilan dengan sisi subjektif. Para karyawan biasanya melakukan perbandingan antara diri sendiri dengan orang lain di dalam dan di luar organisasi. Kesemuanya itu mempunyai dampak terhadap perilaku karyawan yang bersangkutan. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.